Saya kira dari hasil survei tadi jelas bahwa sebetulnya yang ditakutkan itu kan ancaman dari Tiongkok, bukan bangkitnya kembali komunisme Indonesia. Kalau dari survei tadi kan jelas sekali. Sehingga memang saya juga berkepentingan untuk tahu itu dari lapisan apa yang percaya bahwa komunis akan bangkit lagi sampai 46% itu. Karena kaitannya nanti dengan strategi apa yang disampaikan oleh Pak Anies Mata, bagaimana kita menjadikan Indonesia negara terbesar kelima di dunia itu. Misalnya begini, misalnya seandainya 46% itu datang spesifik dari golongan Islam dan dari golongan katakanlah pergerakan Islam, maka ini satu hambatan yang sangat besar bagi keinginan Pak Anies Mata tadi untuk menjadikan Indonesia nomor kelima di dunia. Karena apa? Karena berarti sebagian besar, kalau 46% tadi dari kalangan Islam, sebagian besar golongan Islam itu masih belum move on. Padahal untuk maju, untuk bagi negara maju, kan kita harus move on. Tidak boleh terus mengenang masa lalu, tidak boleh terus sentimen begitu. Karena kalau itu yang terjadi, kita tidak akan pernah maju. 2-3 tahun yang lalu, saya membawa tokoh PKI, tokoh yang luar biasa karena dia adalah salah satu yang ikut menggerakkan pemberontakan PKI Madiun. Saya ini, bukan saya lah, keluarga saya, satu keluarga besar, itu memiliki pesantren di Magetan. Pesantren ini kami punya kira-kira 100 madrasah, yang pada tahun 48, pada peristiwa Madiun, kiai-kiai kami, atau pak de kami, atau kakek kami, itu semua dibunuh oleh PKI. Dimasukkan sumur hidup-hidup. Sehingga pesantren kami adalah salah satu korban PKI yang terbesar di daerah Madiun Magetan itu. Kemudian 3 tahun yang lalu saya mengetahui bahwa salah satu tokoh PKI-nya itu masih hidup, tinggal di Australia. Kebetulan dia lagi ke Jakarta. Kemudian saya ajak dia ke pesantren saya. Uh, Mula-mula agak keberatan, tetapi akhirnya beliau mau. Saya jamin keamanannya, saya jamin bahwa dia akan aman di situ, supaya maksud saya dia ini tahu ini loh pesantren yang dulu dia hancurkan begitu, dan supaya keluarga kami dari pesantren juga melupakan saja masa lalu, sehingga saya datangkan saja tokohnya ke pesantren kami. Dan orang ini juga tokoh peristiwa 10 November. Karena bagi golongan kiri itu percaya bahwa yang menggerakkan 10 November itu kan sebetulnya golongan kiri. Seperti juga golongan kiri percaya kemerdekaan ini kan hasil perjuangan golongan kiri ketika mereka menculik Bung Karno dan seterusnya ke Rengas Dengklok itu. Nah, ketika tokoh PKI itu Pak Sumarsono namanya, itu ke pesantren, saya antar ke pesantren saya, ya keluarga saya semua baik-baik saja, ya guyon-guyon, oh ini tokoh PKI yang dulu membunuh kiai-kiai kami gitu. Dan dia juga, tokoh PKI itu juga baik-baik saja. Tetapi 3 hari kemudian, karena ada provokasi dari gerakan anti komunis di Surabaya, barulah keluarga kami itu mempersoalkan saya, kenapa membawa tokoh PKI ke pesantren saya begitu. Itu beda sekali dengan ketika tokoh itu datang, sangat kekeluargaan dan seterusnya. Sampai akhirnya gerakan ini berlanjut sampai patung saya dibakar di halaman kantor saya, kemudian tulisan-tulisan saya dibakar begitu. Nah, ini sebetulnya kita ini membicarakan besarnya orang yang masih percaya PKI itu akan bangkit, itu uh, dalam kaitan
Dengan apa ya gitu. Misalnya maksud saya, apa kepentingan kita setelah kita tahu bahwa yang percaya PKI akan bangkit itu masih 46%. Apa kepentingan kita? Apakah kepentingan kita ini lantas kita percaya, waduh Indonesia ini bahaya karena masih 46% percaya bahwa PKI akan bangkit? Atau kepentingan kita ini, terutama ini karena Partai Gelora dan ada Pak Anies Mata di situ, apakah kita prihatin? Kok masih 46% yang percaya? Berarti umat kita, kalau hasil survei tadi lebih dispesifikan itu kelompok Islam, karena terkait dengan dibunuhnya ulama segala macam tadi, tentu asumsi saya yang 46% itu dari golongan Islam. Maka kepentingan saya membaca hasil survei ini adalah berarti tugas kita ini masih berat sekali untuk membawa Indonesia ini maju, apalagi 5 besar di dunia, karena 46% umat dan itu umumnya dari umat Islam, katakanlah begitu, masih berorientasi ke masa lalu yang sama sekali tidak ada gunanya. Karena sebetulnya kan dari hasil survei tadi juga disebutkan mereka sendiri mungkin tidak percaya PKI akan bangkit lagi, tapi percaya bahwa Tiongkok ini bahaya, gitu, membahayakan kita. Nah, kepentingan kita apa setelah kita tahu membahayakan kita? Kepentingan kita apa? Ya, menurut saya kepentingan kita bagaimana ini bisa menghambat Indonesia maju ke depan. Dan memang saya istilahkan, Tiongkok ini kan seperti vacuum cleaner. Vacuum cleaner yang besar sekali. Dan semua negara di sekitarnya pasti kena vakum. Kesedot oleh Tiongkok. Nah, tetapi saya berpendapat bahwa ketika ada vacuum cleaner, kita harus tahu apa saja dan siapa saja yang tidak bisa disedot oleh vacuum cleaner. Satu, kalau kita menjadi batu dan batunya besar, pasti nggak bisa disedot oleh vacuum cleaner. Jadi Pak Anies Mata tadi tepat sekali bahwa itu karena kita lemah. Kalau kita kuat, pasti kita nggak bisa disedot oleh vacuum cleaner itu. Nah, caranya bagaimana agar Indonesia tidak kena vacuum cleaner itu? Apakah kita harus melawan Tiongkok? Saya sudah memikirkan panjang. Tidak mungkin kita ini melawan Tiongkok. Dilawan dengan apa? Amerika saja mencoba melawan seperti itu. Masa Indonesia mau melawan? Maka kesimpulan saya adalah kita harus saling memanfaatkan gitu. Jangan kita terus yang dimanfaatkan, tetapi kita juga harus memanfaatkan. Nah, berarti kita harus mempunyai daftar inventarisasi apa saja yang kita bisa memanfaatkan Tiongkok, begitu. Pasti nomor satu, Tiongkok penduduknya besar, 1,3 atau 1,4 miliar. Kedua, pendapatan per kapitanya naik terus. Ketiga, daya beli, tentu daya belinya naik terus. Dan orang yang daya belinya naik berarti memikirkan kesehatannya. Ketika orang memikirkan kesehatannya berarti memikirkan intake-nya, apa yang dimakan. Nah, makanan orang sehat adalah buah. Saya kembali bahwa kita harus habis-habisan menggarap apa yang saya sebut buah tropik. Karena kalau kita bisa menguasai pasar buah tropik Tiongkok, maka itulah kita bisa memanfaatkan Tiongkok begitu. Kita harus menerima barang-barang dari mereka karena ini sudah global. Tapi kita harus kirim barang sebanyak-banyaknya ke Tiongkok. Nah, kita harus punya daftar barang apa yang bisa kita kirim ke Tiongkok dalam jumlah yang masif. Saya sudah sampai pada kesimpulan ialah buah tropik.
karena Tiongkok tidak bisa memproduksi buah tropik begitu. Tetapi kalau kita bersaing di bidang manufacture ya pasti tidak bisa. Itu antara lain apa yang saya pikirkan. Terima kasih.